Gimana cara menumbuhkan sikap disiplin? Di video kali ini, aku akan share salah satu materi yang penting banget buat kamu yang masih sering malas-malesan, yang masih kurang disiplin mengerjakan sesuatu, yang masih tidak bisa konsisten. Video ini buat kamu. Sebelumnya selamat datang dulu di 30 Days Challenge Jago Ngomong Depan Kamera, di mana di series ini aku akan share progresku dari hari pertama sampai hari ke-30 nanti. Kita sama-sama lihat apakah ada progresnya atau enggak. Kita cari tahu juga apakah ada kemajuan atau kemunduran. Kita sama-sama cari tahu juga nanti di hari ke-30. Progresnya bisa kamu lihat juga dari hari pertama sampai hari ke-16 atau 17 ini, biar kamu bisa ngikutin apa yang jadi progres dan perjalananku ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi lebih dalam lagi, aku mau kita untuk sama-sama tahu dulu untuk pengertian dari disiplin itu apa. Nah, ini aku dapetin salah satu pengertian yang aku dapetin di internet, yaitu disiplin adalah sikap taat dan patuh dengan apa yang udah jadi tanggung jawab. Nah, keywordnya udah mulai kelihatan ya. Taat dan patuh dengan apa yang udah jadi tanggung jawab. Kita akan nanti bermain dengan keyword-keyword ini. Nah, jujur aja, ini latar belakangnya. Latar belakang video ini aku buat adalah, aku adalah orang yang kurang disiplin, masih banyak banget kurangnya. Aku kadang masih lupa dengan apa yang menjadi tanggung jawabku. Aku kadang tidak mengerjakan apa yang harus aku kerjakan, kewajiban yang harus kerjakan. Dan bahkan, aku harus meminta orang lain untuk mengingatkanku lagi dengan apa yang udah jadi tanggung jawabku. Dan menurutku, itu jangan ditiru ya. Kita kalau bisa keluar dari zona ini ya, kita keluar sama-sama. Jadi video ini aku buat sebagai reminder buat kita semua, terutama buat aku yang masih kurang disiplin. Oke? Dan maka dari itu aku bikin series 30 Days Challenge Jago Ngomong Depan Kamera. Dimana di challenge ini aku membiasakan diri untuk punya rasa tanggung jawab. Karena di video awal, di video pertama, itu kan aku udah sharing ya. Kenapa aku bikin 30 Days Challenge ini, dan aku mau challenge ini tetap bisa selesai. Kan seringkali orang tuh udah bikin planning yang udah matang banget, tapi ketika dijalanin, dia tuh lupa dengan planning yang udah dibuatnya. Jadi planningnya tuh sia-sia aja. Nah, aku pengen planningku kali ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, sampai 30 hari ke depan. Kenapa 30 hari? Karena kebiasaan itu dibentuk karena sering dilakukannya. Biasanya, ini orang-orang pasti bilang kalau kebiasaan bisa dibentuk dalam 21 hari, dalam 1 bulan, atau dalam 90 hari. Itu kan banyak banget tuh. Tapi, intinya untuk membangun kebiasaan adalah dengan small step. Kita jalani jalan-jalan kecil ini sampai nanti kita tahu-tahu ada di tujuan, ada di titik di mana kita nggak nyangka bisa di sana sebelumnya. Jadi aku bikin series ini biar aku menjadi disiplin, biar aku bisa menanggung tanggung jawabku sendiri. Nah, itu untuk pembukanya dulu, pengantarnya dulu. Terus kita masuk ke materinya. Seringkali orang tuh mengabaikan kata disiplin atau sifat disiplin ini. Biasanya karena mereka tuh butuh kayak istirahat. Aku pernah ya bikin video, udah bikin konten secara rutin, tapi ternyata ada video yang meledak. Ada video yang banyak banget views-nya. Dan aku udah sering cerita ini sih sebenarnya di konten-kontenku sebelumnya. Karena meledak ini merasa jumawa, merasa udah hebat, gembelengan gitu. Jadi aku merasa ya udahlah, istirahat dulu 1-2 hari itu ya nggak apa-apa lah, karena udah ada video yang udah booming nih. Video yang udah meledak nih. Ternyata di sini adalah titik kehancurannya, titik kegagalannya, yang menurutku jangan kamu tiru. Menurutku, kalau kita emang lagi bener-bener pengen istirahat, pengen berhenti 1-2 hari, itu nggak apa-apa, asalkan emang itu kamu yang lagi lelah secara badan, secara mentalnya, kamu emang bener-bener lelah, itu ya nggak apa-apa, ambil aja break, ambil aja istirahat, nggak apa-apa. Cuman kita harus ketahui dulu ya, ketahui dulu bahwasanya apa yang kamu pikirkan dan rasakan itu benar-benar yang kamu rasakan atau enggak. Kan bisa jadi itu cuman pikiran-pikiran semu aja ya yang bikin kita tuh kayak ya udahlah, menunda dulu lah untuk 1-2 hari ini. Itu kan ya bisa jadi.
Tapi itu kembali lagi ke kamu. Apakah itu benar-benar apa yang kamu inginkan atau enggak? Kamu bisa refleksikan itu dulu. Nah, lanjut balik lagi ke ceritanya. Setelah aku berhenti selama 1-2 hari ini, ternyata aku kebablasan. Padahal ini kan seharusnya menjadi tanggung jawabku ya, menjadi pekerjaan yang harus aku kerjakan sampai selesai dulu. Tapi ternyata ketika aku istirahat 1-2 hari ini, malah keterusan. Terlalu nyaman dengan apa yang aku nggak kerjakan gitu loh. Jadi aku keluar dari kebiasaan yang udah baik ini dengan salah satu sikap yang bikin aku males. Bikin aku nggak melakukan apa yang udah jadi kewajibanku tadi. Jadi aku mulai dari situ, mulai untuk lebih down lagi, banyak kegagalan yang terjadi, terutama dalam diriku ya, internalnya diriku. Aku nggak bisa untuk memulai lagi. Untuk memulai lagi itu pastinya bakal susah. Karena kita udah terlanjur nyaman dengan kebebasan itu, dengan tidak melakukan pekerjaan, tidak menjalankan tanggung jawab itu. Jadi aku keterusan untuk kembali lagi ke pekerjaan yang udah aku jalankan itu pasti bakal susah banget. Yakin wis. Jadi kalau saranku, kalau kamu punya pekerjaan, punya disiplin, punya tanggung jawab tertentu, kamu harus tetap kerjakan itu. Gimana pun caranya, gimana pun keadaannya. Kecuali kalau emang lagi butuh istirahat, ya istirahat aja. Terus, selanjutnya, poin selanjutnya adalah gimana cara menumbuhkan rasa disiplin. Nah, ini menarik nih. Ini kita udah mulai masuk ke mencari solusinya ya. Apa yang harus dilakukan ketika mau jadi pribadi yang lebih disiplin. Yang pertama adalah punya rasa tanggung jawab. Punya tanggung jawab itu penting untuk kita bisa selalu on track dengan kedisiplinan ini. Contoh aja, aku punya teman, ya temanku ini dari Semarang gitu. Dia adalah seorang suami istri yang baru aja menikah sekitar 2 tahun yang lalu ya, atau setahun yang lalu, di mana si cowoknya ini sebenarnya tidak di-push untuk melakukan segala sesuatu yang dikatakan oleh istrinya. Tetapi ternyata si cowok ini berperasaan pengen merasakan jiwa tanggung jawabnya. Maka dari itu apapun yang terjadi, apapun yang dibilang istrinya, kamu nggak apa-apa, nggak usah mengerjakan ini, kamu nggak usah bertanggung jawab atas hal ini, itu ditolak oleh si cowok ini, oleh si suami ini, karena dia pengen punya rasa tanggung jawab. Karena setelah punya rasa tanggung jawab ini, ternyata dia bisa disiplin, mengerjakan sesuatu dengan lebih baik lagi, dengan lebih konsisten lagi, dengan lebih penuh perasaan, karena dia punya perasaan tanggung jawab di situ. Jadi penting juga buat kita semua punya tanggung jawab. Mungkin bukan tanggung jawab yang direct atau langsung, tapi kita bisa bikin tanggung jawab dengan versi kita sendiri. Kita punya perasaan tanggung jawab itu sendiri, itu udah jauh lebih bagus. Oke? Atau misal contoh kedua yaitu aku orang yang pengen upgrade HP biar bisa aku gunakan dalam keseharianku sebagai content creator, bisa berguna untuk bekerja. Maka dari itu aku belilah iPhone 15 Pro Max tapi dengan cara kredit. Nah, ini memaksa diri nih sebenarnya. Memaksa diri yang cukup ekstrim. Jadi setiap bulannya aku harus dapetin uang segini, aku harus bekerja sampai bisa melunasi cicilanku, baru aku bisa santai, aku bisa memenuhi rasa disiplinku itu. Jadi setiap bulan nanti kita akan memupuk rasa disiplin itu, setiap kerjaan yang kita jalani hanya untuk membayar cicilan yang udah kita komitmenkan di awal. Tapi ini kembali lagi dengan rencana finansialnya teman-teman masing-masing ya. Jadi itu adalah contoh biar kita bisa mendisiplinkan diri kita. Atau yang ketiga, kita ambil KPR, kita ambil kredit rumah gitu ya. Nah itu juga bisa menjadi salah satu bentuk tanggung jawab yang harusnya kamu jalani sendiri. Karena kalau kamu nggak jalani, itu kamu bakal didenda, kamu bakal kena hukuman, kamu bakal diasingkan sama developer dan bla bla bla. Itu kan ya bisa jadi. Maka dari itu ini adalah salah satu tips-tips untuk kamu menumbuhkan rasa disiplin dengan rasa kewajiban itu. Oke, selanjutnya poin yang kedua. Kalau yang pertama tadi tentang tanggung jawab, memiliki rasa tanggung jawab. Yang kedua ini adalah disiplin adalah soal aksi. Nah, kan ada beberapa orang-orang tuh masih
menunda-nunda kata disiplin ini karena masih nyaman dengan bergoler-goleran, dengan nyantai-nyantai aja. Padahal kalau kamu melakukan satu aksi sederhana, itu pasti bakal menumbuhkan motivasimu yang lain. Contoh, ada satu prinsip sederhana yang sering banget aku pakai, yaitu pakai do something principle. Ini prinsip yang aku dapetin dari Mark Manson. Dia adalah salah satu author yang punya buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Nah, aku contoh dari salah satu videonya di YouTube. Do something principle ini adalah prinsip di mana kita tuh mengerjakan sesuatu dulu secara simpel. Ya lakukan apa dulu secara kecil-kecil dulu, sampai nanti ketika kita udah mengerjakan dulu, udah memulai dulu di awal, nanti bakal ada motivasi yang tumbuh, motivasi yang besar untuk mengerjakannya sampai selesai. Contoh di video ini, aku mulai dari hal sederhana banget. Aku mulai dari membuat skripnya dulu, kerangka penulisannya dulu, secara singkat-singkat aja. Ini aku nanti tampilin poin-poinnya kayak gini doang. Terus bisa aku kembangkan menjadi sebuah video utuh seperti ini. Nah, itu adalah poin yang kedua, yaitu disiplin adalah soal aksi. Jadi kita harap melakukan aksi dulu. Itu nggak harus aksi yang selalu yang udah besar banget, tapi kita mulai dari yang kecil. Sama halnya kayak challenge ini, challenge 30 days challenge ini. Jadi aku bikinnya setiap hari secara 8-15 menit lah, itu maksimal. Terus aku melakukannya setiap hari, nanti tahu-tahu di hari ke-30 pasti bakal ada rasa tercapai, pencapaiannya. Udah berhasil disiplin juga. Nah, itu adalah salah dua cara untuk menumbuhkan sikap dan rasa disiplin. Jadi saranku jangan jadi orang yang tidak disiplin ya, karena di zaman ini tuh penting banget. Kadang masih banyak orang yang leha-leha, masih nyaman dengan apa yang jadi zona nyamannya. Padahal yang nyaman belum tentu bagus, belum tentu baik untuk perkembangan diri kita. Jadi segitu dulu untuk video kali ini. Dan aku pengen juga buat kamu lebih menjadi orang yang disiplin lagi. Lebih menjadi orang yang sukses, keluar dari zona nyaman. Gimana kalau aku bantu kamu? Gimana kalau aku bimbing kamu dalam kelasku, yaitu jago ngomong depan kamera, di mana di sini aku akan memberikan 7 langkah nyata apa aja yang harus kamu lakukan biar bisa lebih lancar ngomong depan kamera kayak gini. Walaupun memang aku masih ada belibet-belibetnya karena materi ini aku baru aja aku bikin. Tapi aku yakin di kelasku nanti bakal bisa worth it untuk kamu praktekkan. Karena materinya udah proven, udah aku tes dulu ke followers di Instagramku. Dan mereka udah kasih feedback juga. Maka dari itu aku bikin materinya secara runtut, secara lengkap banget dengan tugas-tugas yang disediakan. Nah, kalau kamu pengen ikutan kelasnya, bisa banget. Langsung aja cek link di deskripsi. Biar kamu bisa menumbuhkan skill barumu, menumbuhkan rasa disiplinmu dan rasa tanggung jawabmu untuk mengerjakan hal-hal yang udah jadi kewajibanmu. Terima kasih. Kalau pengen ikutan, silakan ikutan, klik link di bio. Kalau kamu pengen ikutan diskusi di video ini, silakan langsung ditulis di kolom komentar. Mohon maaf banget kalau misal masih banyak ada salah-salah kata, masih banyak yang belibet. Mohon maaf banget, karena itu murni dari kesalahanku pribadi. Terima kasih udah nonton sampai sejauh ini, videonya lumayan panjang ternyata. Sampai jumpa di video selanjutnya.